7 April 1945 di Tanjung Bonomisaki, terlihat para pesawat tempur Amerika terus menyerangi kapal perang Yamato. Di mana pertempuran tersebut berlangsung sangat dahsyat. Pesawat tempur Amerika yang jumlahnya sangat banyak terus mengepung kapal perang Yamato. Perlahan kapal perang super besar dan mewah tersebut mulai tenggelam. Akibatnya lebih dari 3.000 prajurit gugur di pertempuran tersebut. Scene berpindah ke 12 tahun yang lalu, di mana pada tahun 1933 Jepang diambang kekacauan. Mereka keluar dari Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang dikenal dengan PBB. Akibat negara bonekanya yang diproklamasikan pada tahun 1932 yaitu Manchukuo diserang oleh Amerika dan Eropa. Adegan berpindah menuju armada gabungan pertama, Angkatan Laut dan Udara yang tengah berada di kapal induk Akagi, di mana Isoroku Yamamoto terlihat tengah mengamati uji coba penerbangan pesawat. Ia dipercaya untuk mengetuai biro, sekaligus mengurus seluruh program penerbangan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Isoroku kemudian bertemu dengan Mayor Jenderal Fujioka untuk melihat desain dari kapal induk baru yang rencananya akan mereka ajukan ke Kementerian Angkatan Laut. Namun mereka mendapati sedikit masalah karena perwira lain yaitu Letnan Jenderal Tadamichi Hirayama juga akan mengajukan desain baru untuk kapal perang. Karena hal tersebut mau tidak mau mereka pun harus bersaing untuk menentukan desain manakah yang akan disetujui oleh Ketua Kementerian Angkatan Laut di rapat konferensi peninjauan kapal baru yang tidak lama lagi akan diselenggarakan. Isoroku dan Fujioka kemudian meminta bantuan kepada Letnan Jenderal Osami Nagano. Selang beberapa hari kemudian, rapat konferensi peninjauan kapal baru pun diadakan. Isoroku dan Fujioka kemudian memberikan desain kapal mereka kepada para peserta konferensi. Namun salah satu perwira bernama Mayor Jenderal Shigetaro Shimada terlihat sedikit heran dan menanyakan kenapa Isoroku dan Fujioka malah mengajukan kapal induk baru, bukan kapal perang. Karena menurutnya yang saat ini dibutuhkan adalah kapal perang yang besar, super canggih dan mewah. Isoroku yang dikenal sangat ahli strategi kemudian menjawab bahwa di masa depan kapal induklah yang akan lebih berguna untuk keperluan perang. Perdebatan pun sempat terjadi saat itu. Di tengah perdebatan, Letnan Jenderal Tadamichi Hirayama yang menjadi pesaing Isoroku dan Fujioka tiba-tiba langsung menunjukkan prototipe kapal perang karyanya. Dan seketika hal tersebut membuat takjub Mayor Jenderal Shimada dan Ketua Kementerian Angkatan Laut, yaitu Mineo Osumi. Dan nampaknya desain kapal perang milik Hirayama lah yang akan dipilih dan disetujui oleh Kementerian Angkatan Laut. Namun keputusan pastinya akan diumumkan di rapat konferensi selanjutnya yang kira-kira berjarak 15 hari lagi dari sekarang. Sepulang dari rapat, Isoroku, Fujioka, dan Letnan Jenderal Nagano melipir ke sebuah rumah makan plus-plus.
何としても避けたいところです。当たり前だ。Di sana mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang remaja yang bertingkah cukup aneh. Dan remaja tersebut bernama Kai Tadashi yang merupakan seorang mahasiswa jurusan matematika di Universitas Imperial. Namun belum lama ini Tadashi dikeluarkan dari kampusnya karena terkena masalah. Padahal diketahui Tadashi sangat jenius dalam bidang matematika. Tadashi sangat tergila-gila dengan angka dan data. Selain itu, ia juga memiliki hobi yang cukup aneh, yaitu mengukur benda ataupun yang lainnya. Isoroku pun sempat dibuat kagum dan takjub ketika melihat kemampuan menghitung dari Tadashi yang begitu cepat dan akurat. Setelah bertemu dengan Tadashi, Isoroku, Fujioka, dan Letnan Jenderal Nagano kembali ke tempat makan mereka. Di sana mereka membahas anggaran biaya dari desain kapal perang milik Letnan Jenderal Hirayama. Menurut Isoroku, anggaran biaya dari desain kapal milik Hirayama ada yang janggal karena diketahui anggaran biayanya lebih murah dibanding anggaran biaya desain kapal induk mereka, yang secara logika tidak akan mungkin kapal perang yang begitu mewah dan canggih anggaran biayanya bisa lebih murah dibandingkan dengan kapal induk. Ia pun menyangka bahwa Letnan Jenderal Hirayama telah berbohong soal anggaran biayanya. Oleh karena itu, ia bertekad untuk membongkar kebohongan yang dilakukan Letnan Jenderal Hirayama. Karena dengan cara tersebut, desain kapal milik Hirayama pasti tidak akan disetujui oleh Kementerian Angkatan Laut. Namun masalahnya mereka kesulitan untuk menghitung anggaran biaya yang sebenarnya dari desain kapal perang milik Hirayama. Karena untuk bisa menghitung anggaran biaya sebuah kapal perang, mereka membutuhkan rincian blueprint dan daftar harga dari semua jenis peralatan. Selain itu, komponen-komponen lain seperti berapa banyak pekerja dan berapa lama proyek akan berlangsung juga sangat dibutuhkan. Mereka begitu kebingungan untuk mendapatkan semua data tersebut. Di tengah kebingungan, Isoroku teringat akan kemampuan menghitung Tadashi yang begitu luar biasa. Ia pun terpikir untuk merekrut Tadashi. Adegan berpindah menuju Tadashi yang terlihat sedang mengukur wajah seorang wanita yang diketahui bernama Osaki. Osaki merupakan murid les matematika Tadashi. Namun di saat itu juga ayah Osaki datang dan langsung memarahi Tadashi karena menyangka Tadashi telah melecehkan anaknya. Sementara itu, Isoroku yang sangat tertarik dengan kemampuan Tadashi terus mencoba untuk menggali lebih dalam tentang Tadashi. Ia pun mengutus bawahannya yang bernama Tanaka. Tanaka kemudian memberitahu bahwa Tadashi merupakan seorang remaja yang sangat jenius dalam hal matematika. Teman-teman dan orang terdekat Tadashi biasa memanggilnya dengan julukan si super jenius matematika. Bahkan Tadashi digadang-gadang bisa menjadi ilmuwan besar yang sangat sukses. Mendengar hal tersebut, Isoroku pun semakin yakin bahwa Tadashi merupakan orang yang tepat yang bisa membantunya untuk mengungkap anggaran biaya yang sebenarnya. Bersama dengan Tanaka, Isoroku pun langsung pergi ke rumah Tadashi untuk mencoba mengajak Tadashi bergabung dengannya. 約束もなしに来てすまんね。君の並外れた計算能力ならそれができる。言いましたよね。僕は低すぎる見積もりの不正を暴こうと考えてるんだ。これは僕にとって起死回生の好機なんです。 Namun Tadashi menolak ajakan tersebut secara mentah-mentah karena diketahui ia sangat membenci Angkatan Laut Jepang. Dan ditambah esok hari ia akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan matematikanya. Isoroku seketika sangat kecewa mendengar hal tersebut. Ia kemudian mengatakan ke Tadashi bahwa tidak lama lagi perang akan pecah dan yang akan menjadi musuh utama Jepang adalah Amerika. Namun lagi-lagi Tadashi tidak goyah. Ia tetap menolak ajakan Isoroku. バカ言っちゃいけません。 Esok harinya saat Tadashi akan berangkat menuju Amerika, tiba-tiba ia teringat dengan ucapan Isoroku yang mengatakan bahwa perang sebentar lagi akan pecah. Ia pun membayangkan keadaan jika perang benar-benar terjadi. Karena hal tersebut, Tadashi mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Amerika. Dan ia akhirnya setuju untuk bergabung dengan Isoroku. Tadashi kemudian diberitahu oleh Isoroku bahwa tugasnya adalah mengungkap anggaran biaya yang sebenarnya dari desain kapal perang milik Hirayama.
Namun Tadashi hanya punya waktu 2 minggu saja untuk mengungkapnya. Karena diketahui rapat konferensi selanjutnya akan berlangsung kurang lebih 2 minggu lagi. Sebagai hadiah awal, Tadashi pun langsung dinaikkan jabatannya oleh Isoroku menjadi mayor. Tadashi kemudian diajak menuju tempat kerjanya, dan di sana ia langsung melakukan hobinya. Setelah melakukan hobinya tersebut, Tadashi meminta Tanaka yang kini menjadi asistennya untuk menunjukkan blueprint kapal perang milik Letnan Jenderal Hirayama. Namun alangkah kagetnya ia ketika melihat yang diberikan Tanaka hanyalah oret-oretan Mayor Fujioka. 9300万。片や平山湾は Tanaka kemudian menjelaskan bahwa blueprint kapal perang bersifat sangat rahasia dan tidak mungkin untuk dipublik, dan itu berarti Tadashi harus menyelesaikan tugasnya dengan data seadanya. Padahal seperti yang kita tahu, perhitungan anggaran biaya sebuah kapal perang sangatlah rumit dan membutuhkan data yang sangat banyak serta detail. Di tengah kebingungan, Tadashi yang memang sangat jenius tidak habis akal. Ia berencana untuk melihat secara langsung bentuk dari kapal perang yang sesungguhnya. Bersama Tanaka, ia pun bergegas menuju pelabuhan untuk kemudian naik ke kapal perang sungguhan. Tujuannya agar Tadashi mendapat gambaran mengenai blueprint dari kapal perang milik Letnan Jenderal Hirayama. Singkatnya, Tadashi dan Tanaka pun sampai di kapal perang Nagato. Di sana mereka disambut dengan baik oleh kapten kapal yang bernama Uno Sekiso. Diketahui Kapten Sekiso adalah teman dekat dari Letnan Jenderal Nagano, dan karena hal tersebutlah Tadashi beserta Tanaka diizinkan untuk naik ke kapal perang Nagato. Mereka berdua pun dipersilahkan untuk istirahat, dan di saat itu juga Tadashi yang sedang iseng-iseng membuka lemari secara tidak sengaja menemukan blueprint dari kapal perang Nagato. Seketika ia pun langsung membuka blueprint tersebut dan kemudian langsung menyalinnya ke buku kecilnya. 戦艦というのはこういうものか。船体構造の把握と各種装備の配置。 Namun di saat itu juga Kapten Sekiso datang. Tapi untungnya Kapten Sekiso tidak mengetahui Tadashi yang telah mengambil blueprint dari kapal perang Nagato. Di keesokan harinya, Tadashi yang sudah mendapat sedikit informasi kembali mencari informasi lainnya, di mana ia terlihat sedang mengukur kapal perang Nagato menggunakan meteran. Tanaka yang melihatnya seketika keheranan. Ia pun bertanya ke Tadashi untuk apa melakukan hal tersebut, dan Tadashi menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut untuk mendapatkan data sebanyak mungkin, yang nantinya data tersebut akan ia gunakan untuk memperkirakan seperti apa detail dari blueprint kapal perang milik Hirayama. Dengan begitu semangat, ia pun mengukur setiap bagian dari kapal perang Nagato. Dan di saat bersamaan, ternyata aktivitas mereka dimata-matai oleh salah satu bawahan Letnan Jenderal Hirayama. Mata-mata tersebut langsung memberitahu Letnan Jenderal Hirayama dan Mayor Jenderal Shimada. Namun justru mereka berdua yang mendengar hal tersebut seketika tertawa terbahak-bahak, karena menurut mereka hal tersebut sangatlah konyol dan bodoh. Mereka berdua terlihat begitu meremehkan Tadashi. Adegan berpindah menuju Tadashi dan Tanaka yang sudah kembali ke tempat kerja mereka, dan di sana Tadashi langsung membuat blueprint dari kapal perang milik Letnan Jenderal Hirayama. 浮かび上がってくる。図面を描かれたことがあるんですか。いや、バカを言わないでください。今夜は徹底になりそうだ。 Berbekal salinan blueprint kapal perang Nagato dan data yang sudah ia dapat, ia pun mulai menggambarnya. Meskipun saat itu Tadashi sempat diragukan oleh Tanaka, karena menurut Tanaka untuk membuat blueprint dari sebuah kapal perang sangatlah sulit. Apalagi Tadashi belum pernah menggambar blueprint kapal perang. Singkat cerita, malam pun tiba dan Tanaka terlihat membawakan makan malam untuk Tadashi. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat blueprint yang dikerjakan Tadashi sudah selesai.
Ia terheran-heran bagaimana bisa seorang yang sangat awam menyelesaikan blueprint dalam waktu sehari saja. Namun nyatanya Tadashi si manusia super jenius mampu melakukannya. Dan kini tinggal satu masalah lagi yang belum ia ketahui, yaitu total anggaran biaya yang sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu, data tersebut sangat rahasia. Tanaka yang mendengarnya seketika langsung menyarankan untuk mencari data tersebut di perusahaan-perusahaan swasta yang membuat kapal perang. Esok harinya mereka pun langsung mengunjungi satu persatu perusahaan swasta yang membuat kapal perang. Namun hasilnya nihil, mereka sama sekali tidak mendapatkan data yang diinginkan. Semua perusahaan yang mereka datangi menolak untuk menunjukkan data tersebut. Waktu pun semakin mepet dan tinggal 8 hari lagi menuju rapat penentuan. Tadashi yang sudah sangat bingung kemudian menemui Osaki, si murid lesnya dulu. Diketahui ayah Osaki mempunyai perusahaan yang membuat kapal perang. Tadashi bermaksud untuk meminta bantuan kepada Osaki untuk mencarikan data yang ia butuhkan di perusahaan milik ayah Osaki. Namun Osaki tidak tahu menahu tentang keberadaan data tersebut. Ia pun menyarankan Tadashi untuk menemui seorang mantan karyawan ayahnya bernama Kiyoshi Osato, yang siapa tahu orang tersebut bisa membantu Tadashi. Arigatou. これは大きな突破口になるかもしれない。 Malam harinya berbekal informasi dari Osaki, Tadashi dan Tanaka pun langsung bergegas menuju kota Osaka untuk menemui Kiyoshi Osato. Pagi harinya Tadashi dan Tanaka pun sudah sampai di depan tempat kerja milik Kiyoshi Osato. Mereka kemudian masuk dan langsung menemui Pak Osato. 何の騒ぎでんの？あなたなら我々の力になってくれるはずだと。情報の出所は必ず秘密にしますので。 Namun sial, mereka malah diusir dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya mereka gagal. 軍部の恐ろしさを嫌というほど思い知らされたんや。でしたらその結果はこれや。お願いします。このまま彼らをのさばらしていればどうなるか分かりますよね。わしらみたいなもんには一切関係あらしまへん。 Di hari berikutnya, Tadashi dan Tanaka ternyata masih belum menyerah. Dengan sabar, mereka rela menunggu berjam-jam hanya untuk bisa bertemu kembali dengan Pak Osato. Namun lagi-lagi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi di saat bersamaan, Osaki tiba-tiba datang dan menyusul mereka. Dengan ditemani Osaki, mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan Pak Osato. Dan kerennya lagi, akhirnya Pak Osato mau membantu Tadashi dan Tanaka. これはプリズマチック曲線図。満載喫水戦艦。戦艦出すな。この戦艦の本当の建造費を知るためです。え？そんでこれを。僕は2月まで帝大数学科の学生でした。 Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan rak-rak buku, dan buku-buku tersebut adalah buku anggaran biaya dan detail lainnya dari sebuah kapal perang. 抱き合わせようやるんですわ。駆逐艦一隻作るのにこれだけかかるのか。そうなると軍とここから平山湾の建造費を割り出すには。 Dengan penuh semangat, Tadashi langsung menyalin total anggaran biaya yang ada di buku-buku tersebut. おそらく2、3日はここにこもることになるだろう。戦艦と一緒に例えば。 Namun tidak lama Tanaka mendapat sebuah surat dari Letnan Jenderal Nagano yang isinya memberitahukan bahwa rapat penentuan jadwalnya diubah dan akan dilaksanakan esok hari, tanggal 11, bukan tanggal 17. 話が違うじゃないか。愛サビは来週だったはず。正しく評価しているというわけだな。全て無駄になってしまうということですか？ああ、司令官たちは何をしていたのだ。 Dan hal tersebut membuat mereka semua panik tak karuan. Kini mereka hanya memiliki waktu beberapa jam saja. Di tengah kepanikan, Tadashi menemukan sebuah rumus super jenius untuk mempermudah perhitungannya. Ia kemudian menjelaskan rumus tersebut kepada yang lainnya. Meskipun saat itu Osaki, Tanaka, dan Pak Osato sempat kebingungan, tapi akhirnya mereka pun paham juga. Tadashi kemudian memotong-motong blueprint yang ia buat untuk digunakan sebagai perhitungan. Tinggal 13 jam lagi menuju rapat penentuan. Tadashi, Osaki, dan Tanaka pun bergegas kembali ke kota Tokyo. Sebelum kembali, mereka berpamitan dengan Pak Osato. できなんだら
調子めんで。あなたの協力がなかったら Di dalam kereta mereka melanjutkan perhitungan yang belum selesai. どうしました？あ、いや Singkatnya pagi hari pun tiba dan mereka akhirnya sampai di Tokyo. Di saat itu juga Osaki harus berpisah dengan Tadashi karena Tadashi dan Tanaka harus menghadiri rapat penentuan yang hanya tinggal 30 menit lagi. Rapat penentuan pun digelar dan dengan terburu-buru Tadashi dan Tanaka akhirnya sampai meski agak sedikit telat. Di dalam rapat mereka masih saja terus menghitung total anggaran biayanya karena memang belum selesai. Rapat dimulai dengan masing-masing kubu membacakan total anggaran biaya dari desain kapal milik mereka, di mana total anggaran biaya dari kapal induk Isoroku dan kubunya berjumlah 93 juta, yang kemudian mereka pangkas menjadi 91 juta. Sedangkan total anggaran biaya kapal perang Hirayama dan kubunya berjumlah 89 juta. Perdebatan pun terus terjadi, kedua kubu tidak mau kalah, dan mereka saling ngeyel. 計画案に政府からの承認を得ることを最優先させたい。空母と戦艦のどちらが本当にふさわしいのか。大した影響を与えるほどじゃありませんな。安い見積もりで何が悪いのか全く理解ができ平山案は排水量に対して。高野さん。 Keputusan pun akhirnya diambil dan Ketua Kementerian Angkatan Laut memilih desain kapal perang milik Hirayama. Namun di saat itu juga Tadashi tiba-tiba langsung berteriak dan mengatakan bahwa dirinya bisa mengetahui berapa total anggaran biaya yang sebenarnya dari desain kapal milik Hirayama. Dengan pedenya ia pun maju. Ia menjelaskan bahwa untuk mengetahui total anggaran biaya sebuah kapal perang hanyalah butuh jumlah total besi yang digunakan di kapal perang tersebut. 1500トン前後をピークとする曲線を描きます。この式さえあればバカバカしいと言ったんです。 Tapi kubu Hirayama meragukan kebenaran dan keakuratan rumus tersebut. Kesal dengan hal tersebut, Tadashi menantang kubu Hirayama untuk membuktikan kebenaran rumus tersebut. Tantangan pun diterima. Kubu Hirayama menyuruh Tadashi untuk menghitung total anggaran biaya dari kapal-kapal perang yang sudah pernah dibuat. Dengan menggunakan rumusnya, ia pun mulai menghitung. たった一度の偶然かもしれんじゃないか。よし、これはつまりこの方程式が正しい証拠だ。9700トンだ。出ました。2816万円。 Dan hasilnya luar biasa. Tadashi dengan tepat berhasil menghitung total anggaran biaya dari kapal perang yang disebutkan oleh bawahan Hirayama. Di saat bersamaan, Tanaka akhirnya berhasil menyelesaikan perhitungan total jumlah besi yang digunakan pada desain kapal perang milik Hirayama. Dan Tadashi seketika langsung menghitungnya dengan rumus yang sudah ia buat. Akhirnya anggaran biaya yang sebenarnya dari desain kapal milik Hirayama pun terungkap, yang ternyata biaya totalnya adalah 175 juta sekian, bukan 89 juta. 断じて容認できない。平山造船中将。何を言っとるだ。しかし確かに数隻の巡洋艦が高い値段で発注するというような。平山案の実際の建造費が。やめたまえ。 Kubu Hirayama yang sudah mati kutu tidak bisa berbuat apa-apa. Hirayama pun terlihat hanya terdiam saja ketika Shimada masih berusaha untuk melakukan pembelaan. Hingga Hirayama yang sudah sangat muak mendengar perdebatan tersebut, akhirnya mengungkapkan alasan kenapa ia berbohong soal anggaran biaya dari desain kapalnya. Ia mengatakan bahwa tujuannya berbohong yaitu untuk menjaga kerahasiaan dari proyek kapal perang raksasa yang super canggih dan mewah tersebut. Ia tidak mau informasi sedikit apapun bocor ke pihak luar, terutama Amerika, karena menurutnya itu sangat berbahaya dan bisa-bisa pihak musuh ikut-ikutan membuat kapal perang yang lebih canggih. Penjelasannya itu membuat seisi ruangan terdiam dan termenung. Mereka takjub dengan strategi tersebut, dan pada akhirnya desain kapal milik Hirayama lah yang disetujui oleh Ketua Kementerian Angkatan Laut.
Sebelum rapat dibubarkan, Tadashi melihat ada yang janggal di prototipe dan blueprint milik Hirayama. Ia pun membandingkan dengan blueprint miliknya yang sudah terpotong-potong. Hirayama yang melihat blueprint milik Tadashi seketika sangat takjub dan heran. Ia benar-benar tidak percaya bagaimana bisa seorang yang sangat awam mengerjakan blueprint dalam waktu yang singkat. 全くの素人の君がたった数日でこの図面を Tadashi kemudian menjelaskan bahwa ada bagian yang kurang dari prototipe milik Hirayama dan itu sangat fatal. Ia mengatakan bahwa kapal tersebut sangatlah mudah untuk tenggelam jika ada angin topan dan gelombang tinggi yang menyerang. Dengan begitu detail, Tadashi pun menjelaskan semuanya ke Hirayama. 船体に働く船弾力の想定が甘い。発生した低気圧下では波は多方向から押し寄せ重なり合う。その場合この船を飲み込むほどの大波が発生するのです。平山湾は中央は分厚い装甲で覆ってはいますが設計を行った。 Dan itu membuat Hirayama tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia benar-benar merasa sudah kalah. Hirayama pun meminta Ketua Kementerian Angkatan Laut untuk membatalkan pembuatan kapal perang rancangannya. Karena menurutnya apabila terus dilanjutkan maka akan membuat harga diri dan reputasinya tercoreng. Karena kesalahannya tersebut merupakan kesalahan yang begitu fatal. Dan sebagai gantinya rancangan kapal induk milik Isoroku dan Fujioka lah yang akhirnya benar-benar disetujui. Selang beberapa hari kemudian, Tadashi diundang oleh Hirayama untuk melihat prototipe yang lebih besar dari kapal perang rancangannya. Hirayama meminta Tadashi untuk memberikan rumusnya, namun Tadashi menolak. Baka na koto. Hirayama tidak menyerah begitu saja. Ia terus membujuk Tadashi, sampai akhirnya Tadashi pun menjadi bimbang. 必ず戦争に向かうこの船一隻が左右する段階ではない世界は同調する日本を Hirayama kemudian menjelaskan bahwa apabila kapal perang tersebut berhasil dibuat, maka itu akan menjadi kekuatan utama yang tak terkalahkan bagi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Selain itu, kapal perang tersebut dipersiapkan oleh Hirayama untuk berperang menghadapi Amerika. Dan kapal perang tersebut ia namai Yamato, yang merupakan sebutan lain dari negara Jepang. この国が滅びの道に進む前にヤマト渡してくれるね Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Tadashi pun setuju untuk memberikan rumusnya ke Hirayama. 9 tahun kemudian, tepatnya 2 bulan setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, kapal Yamato yang super canggih dan mewah terlihat tengah berlayar. Di sana, Isoroku Yamamoto yang sudah menjadi laksamana dan panglima tertinggi armada gabungan terlihat tengah diberikan penghormatan oleh awak kapal Yamato. Di akhir film terlihat Tadashi yang sedang menangis terharu menyaksikan kapal Yamato rancangan ia dan Hirayama yang akhirnya benar-benar berlayar. April 2005, terlihat seorang wanita yang sedang mengunjungi sebuah museum kapal. Ia nampak begitu penasaran ketika melihat puing-puing peninggalan kapal perang Yamato, dan wanita tersebut bernama Uchida. Setelah mengunjungi museum tersebut, Uchida semakin penasaran dengan kapal Yamato. Ia pun pergi menuju sebuah pelabuhan. Sesampainya di sana, ia bergegas masuk ke kantor pelabuhan. Ia mengatakan ke resepsionis bahwa dirinya ingin menemui kepala pelabuhan. Resepsionis tersebut langsung mengantarkan Uchida untuk bertemu dengan kepala pelabuhan. Uchida pun langsung mengutarakan niatnya untuk menyewa kapal yang akan digunakan menuju lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Namun lokasinya yang sangat jauh dan sulit untuk dijangkau karena ombak besar, kepala pelabuhan pun menolak mentah-mentah. Uchida tidak menyerah begitu saja.
Ia mencoba meminta para nelayan untuk mengantarkannya, namun tidak ada yang mau karena memang jaraknya sangat jauh. Di saat itu juga terlihat seorang pak tua yang secara tidak sengaja mendengar percakapan Uchida dengan para nelayan tersebut, dan diketahui pak tua tersebut bernama Kamio. Adegan berpindah, di mana terlihat Pak Kamio yang sedang mengunjungi sebuah makam. Setelah selesai berdoa, ia melihat seorang wanita yang ternyata adalah Uchida. Pak Kamio kemudian menghampiri Uchida dan menanyakan alasan Uchida yang pengen banget ke lokasi kapal Yamato. Uchida kemudian menjawab bahwa dirinya ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya yang sudah meninggal 1 tahun lalu. Ayahnya bernama Mamoru Uchida, yang dulunya adalah salah satu pasukan laut di kapal Yamato. Pak Kamio yang mendengar hal itu seketika sangat kaget. Ia tidak menyangka bahwa Mamoru Uchida selamat dari insiden kapal Yamato tahun 1945. Sedikit informasi, Pak Kamio ini dulunya adalah salah satu pasukan laut di kapal Yamato, sama seperti ayahnya Uchida, dan kebetulan ia berteman baik dengan Mamoru Uchida sewaktu di kapal Yamato. Uchida dan Pak Kamio pun terlibat pembicaraan yang cukup hangat, hingga akhirnya Pak Kamio bersedia untuk mengantar Uchida menuju lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Singkatnya, mereka pun berangkat dengan perahu tua milik Pak Kamio. Di situ juga terlihat anak kecil bernama Atsushi yang ikut dengan mereka. Di tengah perjalanan, Uchida memperlihatkan foto milik ayahnya kepada Pak Kamio. Di dalam foto nampak ada 3 orang pria yang diketahui bernama Mamoru Uchida, Moriwaki, dan Karaki. Nampaknya foto tersebut membuat Pak Kamio sedih dan mengingat masa lalunya. Dan inilah film Yamato. Musim semi 1944, tepatnya di Pelabuhan Kure. Karena kondisi militer Jepang yang semakin memburuk, terpaksa para taruna dikerahkan ke medan pertempuran. Usia mereka rata-rata masih 15 tahun. Dan mereka akan ditugaskan di kapal perang Yamato. Upacara penerimaan pasukan baru pun dilakukan. Mereka kemudian ditempatkan ke posisinya masing-masing, dan Kamio ditempatkan di bagian pertahanan anti pesawat tempur. Setelah ditempatkan di posisinya masing-masing, mereka diberi penjelasan oleh seniornya mengenai detail apa-apa saja yang harus dilakukan selama bertugas. Seniornya juga memberitahu bahwa setiap sore mereka diwajibkan untuk minimal 1 jam melakukan judo, kendo, dan sumo. Dan di saat itu juga terlihat senior lain yang sedang melakukan judo. Senior tersebut bernama Mamoru Uchida dan Moriwaki. Singkat cerita, mereka semua dilatih sesuai dengan posisi penempatannya masing-masing. Mereka benar-benar digembleng, fisik maupun mentalnya. Dan apabila mereka melakukan kesalahan sekecil apapun, maka mereka akan dihukum. Jiwa disiplin dan penuh tanggung jawab benar-benar diterapkan dalam latihan tersebut. Setelah hampir 2 minggu berlatih, akhirnya mereka diberikan waktu untuk berlibur beberapa hari. Mereka semua memanfaatkan waktu libur tersebut untuk bersenang-senang. 15 Juni 1944. Pasukan Amerika Serikat mendarat di Pulau Saipan. 4 bulan kemudian, tepatnya tanggal 20 Oktober 1944, pasukan Amerika mulai mendarat di Teluk Leyte melalui Selat Sulu. Hingga suatu hari, pasukan udara Amerika melakukan penyerangan di teluk tersebut. Kapal perang Yamato pun tidak luput dari serangan. Puluhan pesawat tempur Amerika terus menyerangi mereka semua. Pasukan Jepang kewalahan menghadapi serangan tersebut. Para pasukannya banyak yang terluka, bahkan tewas. Mamoru Uchida menjadi salah satu yang terluka. Ia terluka di bagian mata kirinya akibat terkena serangan. Dan dalam waktu 5 hari pertempuran di Teluk Leyte, armada gabungan Jepang kehilangan 3 kapal perang.
4 operator, 9 kapal penjelajah, dan 8 kapal perusak. Mereka benar-benar mengalami kerugian besar, sekaligus kekalahan. Di esok harinya, mereka semua melakukan upacara penghormatan kepada para pasukan yang tewas. Tidak lama datang seorang atasan bernama Laksamana Ito Seiichi. Ia ditugaskan untuk mengambil perintah di kapal tersebut setelah terjadi penyerangan kemarin. 10 Maret 1945, pembom Amerika dari Saipan memulai pengeboman di daerah perkotaan Jepang. Kota Tokyo seketika hancur akibat serangan tersebut. Tidak hanya itu, 70 pesawat Amerika juga dikerahkan untuk menyerang Hiroshima dan Kure yang bertujuan untuk memutus suplai bantuan amunisi bagi Angkatan Laut Jepang. Beberapa hari kemudian, ratusan pasukan pembom menyerang banyak lapangan udara di Okinawa. Hal tersebut membuat kapal perang Yamato diperintahkan menuju Okinawa. Sehari sebelum menuju Okinawa, tepatnya tanggal 25 Maret 1945, para anggota pasukan kapal perang Yamato diberikan cuti untuk berpamitan dengan keluarga dan sanak saudara. Wajah sedih tentu menghiasi mereka semua, termasuk Kamio. Ia diberi kabar oleh Taeko, yang merupakan temannya, bahwa ibunya tewas akibat serangan udara pada tanggal 19 Maret beberapa hari lalu. Kini hanya tersisa Kamio sendirian. Ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ayahnya sudah tewas. Kakaknya pun juga tewas di medan pertempuran. Dan kini giliran ibunya yang tewas. Ia pun tidak dapat menahan air matanya. Taeko yang diketahui menyukai Kamio mencoba mencegah Kamio untuk tidak berangkat menuju Okinawa. Namun Kamio menolak. Ia akan tetap pergi menuju Okinawa dan berjuang demi keluarganya yang sudah tewas. Taeko pun tidak dapat menahan sedihnya. Di sisi lain, Moriwaki menemui Mamoru Uchida yang tengah melakukan pemulihan akibat luka yang dialaminya ketika pertempuran di Teluk Leyte. Ia membawa barang berharga milik Mamoru Uchida yang tertinggal di kapal Yamato. Mereka pun mengobrol, dan Mamoru Uchida yang mendengar kabar bahwa akan ada misi ke Okinawa menanyakan ke Moriwaki. Namun Moriwaki mengatakan bahwa Mamoru tidak perlu ikut dalam misi tersebut karena ia tengah terluka. Tapi tekadnya yang sudah sangat kuat, Mamoru pun akan tetap ikut. Ia kabur dari rumah sakit tersebut demi bisa ikut menuju Okinawa. Tanggal 26 Maret 1945, kini tiba saatnya mereka semua kembali ke kapal perang Yamato. Suasana sedih begitu terasa. Sebelum berangkat, Kamio berpamitan dengan Taeko, dan Taeko mengatakan ke Kamio bahwa dirinya mulai sekarang akan bekerja di pabrik amunisi di Hiroshima. Tak lama kemudian ia pun memberikan sebuah benda untuk penyemangat Kamio. Satu persatu perahu pengangkut pun menuju kapal perang Yamato. Singkatnya, saat mereka semua sudah di kapal, Moriwaki tidak sengaja melihat Mamoru yang ternyata diam-diam telah menyelinap ke kapal tersebut, padahal Mamoru sedang dalam tahap pemulihan lukanya. Karaki yang melihat hal itu langsung memarahi Mamoru. Satu April 1945, pasukan Amerika Serikat mendarat di Okinawa, dan 4 hari setelahnya, Komandan Armada Gabungan Jepang kedatangan Laksamana Kusaka yang mencoba membujuk para komandan armada gabungan untuk menerima dan setuju dengan rencana operasi yang telah disiapkan. Awalnya, para komandan armada gabungan menolak untuk melakukan operasi penyerangan karena dianggap sia-sia saja. Namun akhirnya, setelah Laksamana Kusaka menjelaskan secara detail mengenai rencana operasi tersebut, akhirnya para komandan setuju. Esok harinya semua pasukan dikumpulkan untuk kemudian diberi pidato penyemangat agar mereka tidak mengenal kata mundur. Dan sekitar jam 4 sore, para awak kapal yang bertugas di bagian radio komunikasi menangkap transmisi kapal selam Amerika yang tidak terenkripsi. Transmisi tersebut berisi pesan
bahwa kapal Yamato sedang mengarah ke arah selatan melalui Selat Bungong. Ternyata kapal selam Amerika berhasil mengetahui pergerakan kapal Yamato. 7 April 1945, kapal perang Yamato melewati semenanjung Osumi menuju lepas pantai Kyushu ke arah selatan menuju Okinawa. Di saat itu juga pasukan udara Amerika melakukan serangan terhadap kapal Yamato dan kapal lainnya. Pasukan laut Jepang tidak bisa berbuat banyak karena memang tidak ada bantuan udara. Kapal Yamato yang gagah perkasa dibuat porak-poranda oleh pasukan udara Amerika. Kini hanya tersisa beberapa pasukan saja, termasuk Moriwaki, Mamoru Uchida, dan Kamio. Namun Moriwaki dan Mamoru Uchida terkena serangan dan terluka parah. Kini hanya menyisakan Kamio saja di bagian penembak anti pesawat tempur. Pesawat tempur Amerika tidak ada habisnya menyerang kapal Yamato. Dan hingga akhirnya kapal Yamato pun mulai tidak seimbang dan perlahan tenggelam. Mamoru Uchida dan Moriwaki yang tengah terluka meminta Kamio untuk segera meninggalkan kapal. Namun Kamio menolak. Ia ingin tetap berjuang di kapal tersebut hingga titik terakhir. Tapi Mamoru Uchida dan Moriwaki memaksanya untuk tetap harus pergi. Dan Mamoru Uchida memberikan barang berharga miliknya kepada Kamio. Kamio akhirnya bergegas pergi. Dan Mamoru Uchida beserta Moriwaki tetap berada di kapal tersebut dan berjuang hingga akhir hidupnya. Kapal perang Yamato pun meledak dan tenggelam. Beberapa pasukan yang berhasil selamat mencoba berenang menuju kapal evakuasi. Singkat cerita, Kamio pun selamat. Selang beberapa hari, ia kemudian menuju Hiroshima untuk mencari Taeko. Dan setelah cukup lama mencari, akhirnya ia menemukan Taeko. Tapi Taeko terluka parah akibat serangan bom atom yang terjadi di Hiroshima. Di saat sekaratnya, Taeko mengatakan bahwa dirinya ingin memperbaiki perahu milik Kamio yang rusak. Ia juga ingin menamai perahu tersebut dengan nama Asuka Maru. Tidak lama, Taeko pun meninggal. Kita kembali lagi ke tahun 2005. Terlihat Pak Kamio sangat sedih, mengingat masa lalunya yang sangat memilukan. Dan sekedar informasi, perahu yang saat ini ditumbangi oleh mereka diberi nama Asuka Maru oleh Kamio, sesuai dengan permintaan terakhir Taeko sebelum meninggal. Ia kemudian memberikan barang berharga milik Mamoru Uchida kepada Uchida, yang isinya ternyata adalah pisau. Setelah hampir semalaman di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Dan Uchida langsung mengeluarkan sebuah tempat yang berisi abu kremasi ayahnya, yaitu Mamoru Uchida. Ia pun langsung membuang abu tersebut tepat ke lokasi tenggelamnya kapal Yamato. Dan film pun rampung.